iPhone 13 udah keluar, tapi fiturnya kayaknya nggak ada upgrade yang terlalu signifikan. Jadi iPhone apa yang paling tepat dibeli tahun ini? Jawabannya iPhone 11 Pro. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas mengenai iPhone 11 Pro. Bukan Pro Max, bukan 11 aja, 11 Pro. Nah, jadi kenapa menurut gue iPhone 11 Pro ini paling worth it dibeli di tahun 2021 menuju 2022, dimana udah banyak HP murah yang dikeluarkan oleh brand lain, ataupun juga ada iPhone line up lain yang worth it dibeli. Kita akan bahas di video ini. Jadi mari kita mulai. Di sini gue bahkan lebih ke sharing kenapa iPhone 11 Pro ini cocok dibeli di tahun ini, dan juga penggunaan gue udah hampir 1 bulanan gue sebelum pakai 11, jadi lebih ke sharing aja. Nah, kalau mau jujur sih, kalau kita pertama mungkin bahas desain lah ya. Untuk desain menurut gue sih masih oke. Dengan backdoornya yang frosted glass yang cukup tren pas dia keluar, cukup booming sampai jadi kayak trend center juga bagi-bagi beberapa handphone lain. Terus juga frame-nya aluminium ini, frame aluminiumnya yang premium, stainless steel yang premium juga cakep dilihat jujur aja. Tapi mungkin kelemahannya licin sih, jadi kalau nggak pakai case agak riskan, dan juga ramah sidik jari walaupun nggak terlalu kelihatan lah daripada yang glass door yang biasanya. Nah, sedangkan belakangnya sendiri emang udah aman karena dia frosted glass. Sidik jari no problem. Jadi kalau mau dipakai pun masih enak dilihat lah, karena nggak terlalu banyak beda kalau kalian lihat sendiri dengan desain iPhone terbaru. Dan juga kalau kalian ingin kelihatan kayak pakai iPhone 13 atau 12, gue juga nggak tahu, case-case sekarang tuh kebanyakan udah punya sisi yang kotak gitu loh, kayak iPhone 5 lagi nih. Gue coba lihat. Nih, kalau kalian lihat, jadi ini case ini nih gue pesen online di Shopee. Gue nggak tahu kalau datangnya bakalan gini. Kalau kalian lihat, jadi sisinya nih udah datar nih. Udah datar gitu. Jadi kalau kita pakein, jadi kayak iPhone 12 loh. Jadi ya kalau masalah tampilan nggak out of topic. Nah, dagingnya. Jadi kalau masalah desain kayaknya nggak terlalu problematika banget. Soalnya kalau menurut gue sih HP ya pakai aja, nggak terlalu pentingin desain kecuali pengen show off. Maybe. Nah, oke, lanjut. Setelah bahas desain yang menurut gue masih cukup oke dipakai, kita ke mana dulu ya? Mungkin ke layar. Layar ini masih yang jelas bukan 120 Hz lah. Di zaman sekarang handphone nggak 120 Hz tuh kayak aneh nggak sih? Apalagi harganya cukup tinggi. Ini gue dapet di 11 jutaan. Ya nggak sampai 11,5 lah. Tapi ini yang varian 512 GB ya, catat ya, 512 GB, setengah tera. Ini lumayan gede banget. Nah, balik lagi ke preferensi. Kalau gue yang nggak pernah main game, orangnya 120 Hz tuh nggak guna, borosin baterai aja. Jadi kalau cuma pakai casual kayak medsos, game enteng lah, biar refreshing, terus bikin konten gini, gue sering banget pakai iPhone, makanya gue perlu storage gede. Nah, nanti kita bahas masalah storage. Nah, jadi oke. Sebenarnya layarnya udah bagus lah, at least nggak kayak Samsung lah, AMOLED. Gue dulu pakai Samsung, not a big fan of AMOLED sih, walaupun ini memang OLED sejenis lah, tapi AMOLED Samsung itu kayaknya ratan banget sih menurut gue udah 2 kali ganti LCD yang S7Edge. Memang sih permasalahan LCD itu nyampak jatuh, kalau jatuh tuh rentan banget, apalagi servisnya mahal karena edge-nya itu. Ya namanya untuk gaya pasti ada cost lebih lah. Jadi menurut gue layar oke, udah enak dilihat, no problem. Kalau cuma pakai biasa-biasa aja, kecuali kalian yang hardcore gaming atau mau competitive gaming, enak langsung ambil handphone gaming aja. Tuh. Lanjut ke permasalahan storage. Tadi gua udah singgung dikit. Nah, permasalahan storage ini sebenarnya cukup rumit sih, tergantung kalian sebenarnya. Tapi melihat
faktor yang biasa nentuin orang beli HP ya, harga. Jadi kalau kalian ngambil 64 yang mana line up paling murah, itu rasanya tuh nanggung loh. Kayak bukan nanggung lagi, tersiksa. Gua dari dulu pakai storage yang kecil banget. Dulu pakai S7 di 32GB, gua dulu iPhone 5 juga 32GB juga. Dan sekarang kemarin 11 juga 64GB itu wah, nggak enak banget. Apalagi kalau gua yang sering bikin konten gini, nggak. Soalnya sekarang tuh penyimpanan aplikasi tuh memang bener-bener gede-gede. Shopee contoh ini gue langsung ngomong sih, Shopee itu makan hampir berapa puluh giga gitu loh. Gue juga heran kenapa aplikasi marketplace juga makan banyak gitu storage-nya. Nah selain itu juga kalau sekarang ini kan foto video tuh kayak udah mau komoditas lah. Siapa yang nggak pakai foto, nggak ngambil foto, nggak pakai video. Kita kuliah juga kadang perlu foto tugas atau foto-foto papan tulis apalah ya sekarang. Jadi memori cukup gede. Saran gue ambil mid-nya aja lah. 64 itu benar-benar tanggung kalau untuk jangka panjang. Kecuali kalian pengen ganti-ganti mulu lah, kayak baru pakai 11 mungkin tahun depan 2 tahun lagi mau ganti. Nah itu masih boleh. Tapi kalau kalian pakai jangka panjang 256 tuh udah pas lah. Tapi kalau mau yang ekstra 512 itu sebenarnya kalau dari segi harga nggak terlalu signifikan dari 256,12, karena gue kalau kemarin cari di iPhone 11 Pro ini agak susah nyari yang 512. Jadi pas gue ketemu harganya nggak terlalu relatif beda, makanya gue langsung ngambil 512. Di balik ke preferensi kalian masing-masing. Ketiga, kamera ikonik bobanya yang sangat populer di iPhone 11. Kalau kamera nggak usah kita ngomong lagi lah ya, Apple top. Di sini sebenarnya overkill sih 3 biji kamera gini, biasa zoom tele. Jadi sebenarnya kalau masalah kamera nggak terlalu dipentingin kalau kalian nggak terlalu mikirin masalah foto-foto, video dan sebagainya. Kecuali kalian ingin buat konten atau yang hobi fotografi yang malas bawa kamera. Menurut gua 2 biji udah oke. Nah kalau kita dulu pertimbangan dari 10 ke 11 kan, kalau 10 bundle dia itu biasa sama zoom. Sedangkan di 11 udah beda, zoom sama wide. Ya, zoom sama biasa sama wide. Motor. Menurut gua personal, gua lebih seneng pakai zoom daripada wide. Walaupun memang kalau dalam fungsi kita sehari-hari kayak wide itu lebih berguna lah, apalagi kalau kita mau foto landscape atau foto yang group. Tapi karena gua juga seneng foto-foto dari jarak jauh, dari lantai 2 mungkin, kalau street fotografi kan nggak mungkin kalian deket-deket kan. Zoom lumayan berguna menurut gua, karena gua juga malas gerak kalau lagi foto, apa tinggal zoom 2 kali. Jadi balik preferensi, tapi kalau kita lihat dalam penggunaan sehari-hari emang wide lebih guna sih, kayak kita foto pemandangan, foto grup, foto teman. You know lah, kalau kan pakai ginian pasti disuruh foto. Jadi kamera nggak usah komplain lah, udah bisa ngerekam 4K 60 fps dan sebagainya. Kecuali kalian yang perlu RAW, ya gas iPhone 12. Atau perlu sinematik, gas 13. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu berguna kalau penggunaan biasa-biasa. Bahkan gue berani ngomong iPhone X udah cukup. Dulu gue buat konten ya awal-awal pakai iPhone 10. Udah oke banget lah gitu. Nah, balik lagi kita lanjut ke permasalahan yang perlu dibahas, yaitu baterai. Siapa yang nggak tahu permasalahan baterai di iPhone ini cukup kecil, lebih kecil dari iPhone 11 gua dulu, 2900 mAh. Dulu itu 3000 kalau nggak salah ya, selisih dikit sih emang. Pemakaian sehari-hari, sehari cas cukup sih pakai charger biasa. Kalau kalian kurang tinggal pakai fast charging, beli aja merek Vasius. Gua ada nemu yang 18 watt, gue lupa 1820, udah bundle sama Type C to Lightning, kan ntar gue masukin linknya. Itu menurut gue best deal sih untuk bundle. Tuh kalian pakai iPhone, apalagi beli second kan jangan pernah lah pakai barang dari boxnya, jangan pernah pakai OEM karena beresiko merusak HP. Jadi enak beli lagi aja atau pakai charger iPhone lama yang biasa gitu loh. Jadi jangan. Nah, kalau rata-rata gue yang sering bikin yang main sosmed, bikin video itu mungkin sehari bisa sampai 5-10 jam lah watch time. Apa namanya? Watch time gua, screen time gua.
Nah kalau kita lihat dari data kemarin 8 jam, karena emang kemarin sama 2 hari yang lalu gue nggak terlalu banyak ngapa-ngapain. Gue main TikTok sampai 2 jam, Line 1 jaman, Instagram sejaman, kamera apa. Nah kalau kalian bisa lihat di screen time gue di hari Minggu ya, liburan, bisa pakai TikTok sampai 2 jam, Line 1 jam, Instagram 1 jaman, cukup lah untuk medsos saja. Kecuali kalian yang main game pasti cas 2 kali lah kurang lebih. Gue juga bikin video juga cas berapa kali. Dan baterai health ini gue dapat 90. Nah gue dulu pakai 11 itu dapat hadiah ikut lomba di Coklat Dilan, thank you GoFood walaupun nggak disponsor. Gue dapat di bulan, gue lupa tapi udah hampir setahun atau udah lewat setahun dikit lah gitu, udah 88%. Sedangkan gue beli ini second baru masih 90%. Agak surprisingly sih, kayak lumayan boros rupanya, kayak makan daya. Cuman emang agak hardcore gue mati itu. Hardcore-nya itu lebih ke tag video, tag apa. Nah gue sebenarnya pakai itu, emang agak overheat. Tapi kalau main game nggak pernah, jadi menurut gue lumayan berat juga kalau kalian bikin konten. Tapi cukup. Sebenarnya baterai health juga nggak bisa jadi acuan banget sih kalau kita untuk melihat performa baterai. Karena kadang kayak gue pernah lihat dari jadi nggak bisa jadi acuan banget sih sebenarnya baterai health. Kadang baterai health udah rendah juga masih oke. Begitu. Bener, gue yang orangnya agak males bawa powerbank, jadi menurut gue baterai cukup penting. Tapi karena ini lebih banyak di WFH, banyak di rumah, kuliah juga online, nggak jadi permasalahan. Casan kan tinggal jarak nggak nyampe semeter, tinggal colok. Dan kita juga nggak mungkin di depan HP seharian gitu menurut gue. Jadi menurut gue ya baterai standar lah, karena gue juga orangnya nggak hardcore, menurut gue cukup. Nah, jadi orang-orang yang kayak gue nih yang cocok sih pakai Apple tuh nggak pernah aneh-aneh, paling bikin video, main sosmed, main saham, dan lihat-lihat pasar gitu, baca berita. Nah itu cocok. Kalau main game juga sebenarnya nggak masalah sih. Apple, gue lupa ini 11 atau 12 Bionic, udah oke lah kita ngomong prosesor, jadi nggak usah bahas lagi lah jeroan, kecuali kalian tim spek. Nah gitu udah ya sudah cukup lah menurut gua ya, bagi orang-orang kayak gua gini. Soalnya sekarang ini banyak juga yang orang nggak terlalu sering main game karena sibuk mungkin kuliah atau apa gitu. Jadi kesimpulannya, bagi kalian yang mau beli iPhone 11 Pro itu menurut gua balik preferensi sih. Kalau kalian perlu yang cukup lama dipakai, mungkin 3-5 tahun, kalian ambil ini aja sih. Soalnya kalau ngambil sedikitan itu isu yang sering dikendalain itu adalah baterainya juga udah berapa tahun kan rilis, jadi pasti baterainya agak gimana kalau kita beli second kan, walaupun memang harga pasaran 5,5 yang 250 GB gue kemarin pengen beli itu untuk jadi secondary driver, tapi ujung-ujungnya gue beli yang ini supaya jadi satu driver aja. Gue nggak suka pakai yang 2 HP gitu, makanya nanti kalau kalian tertarik mungkin gue taruh linknya. Gue juga pengen jual HP gue yang 11 lama, nggak kepake sebenarnya itu. Nah kalau kita naik dikit di 11, di 10R dulu, 10R sebenarnya oke, best deal sih menurut gue. Jadi kalau menurut kalian yang terlalu tinggi untuk memiliki iPhone 11 Pro nih, mungkin terlalu overkill di 11 jutaan, atau ya pengen yang biasa aja, nggak terlalu OP, nggak bikin video cuma pakai biasa aja, bener-bener casually apa, tapi sebenarnya juga sudah oke. 10R juga opsi yang lebih reasonable gitu, di harga 7 jutaan kalian bisa dapat 128 GB. Tapi balik lagi memori, kalau kalian yang pakai jangka panjang mungkin memorinya akan sedikit jadi permasalahan yang harus dipertimbangin gitu. Sisanya oke sih, kamera 1 biji nggak jadi permasalahan kalau kalian nggak pakai aneh-aneh. Balik lagi kayak gue bilang, karena kameranya juga sudah better dari 10, jadi nggak ada permasalahan. Naik lagi ke 11, nah 11 juga sudah oke banget sih sebenarnya, di harga 9-8 jutaan kalian juga bisa. Sebenarnya balik preferensi, makanya gue bilang 11 Pro ini lebih ke yang kalian pengen lebih jangka panjang banget gitu loh. 11 juga bisa sebenarnya, jadi terserah kalian jujur.
gue nggak bisa lihat. Tapi ya pilihan gue di tahun ini 11 Pro karena balik lagi seperti yang gue bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan saya. Karena gue nggak mau ganti-ganti ribet ganti HP, gue bakal pakai ini di waktu yang cukup lama. Makanya iPhone 11 Pro cocok lah untuk gue gitu. Mungkin kalau kalian yang mau beli bisa kontak-kontak gue, karena gue juga dapat ini itu dari suppliernya gitu loh. Jadi harga lumayan murah lah, nanti gue masukin kontak gue kalau kalian pengen tanya-tanya. Oke, thank you yang udah nonton. Mungkin ini aja video kali ini mengenai iPhone 11 Pro. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye. Saya 11 Pro. Gue jadi kayak outro Bang David.